Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 187222568 Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan memberikan sebuah presentasi mengenai proposal penelitian saya, yang dimana ini adalah tugas untuk diajukan menuju UAS semester 5 oleh Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia Eskom, MPD, MIKOM, yang berjudul kali ini adalah pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar ekonomi siswa. Ya, kita lihat, bisa dilihat dari latar belakang, yaitu kurangnya komunikasi yang terjalin antara guru, siswa, dan wali murid atau orang tuanya. Yang kedua adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak atau adanya masalah dalam keluarga yang bisa jadi adalah penghambat perkembangan motivasi belajar siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah pendidikan ekonomi. Nah, pendidikan ekonominya sendiri atau pelajarannya sendiri itu sering dianggap remeh, atau istilahnya sering dianggap sebagai pelajaran yang membosankan, atau istilahnya kurang diminati oleh sebagian besar halayak siswa atau peserta didik. Nah, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar ekonomi siswa di tingkat sekolah menengah, atau istilahnya di sekolah menengah pertama, dengan fokus pada pengaruh yang diberikan oleh pola komunikasi, dukungan orang tua pastinya, dan kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap minat motivasi belajar ekonomi itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh komunikasi antara orang tua dan anak terhadap motivasi belajar ekonomi siswa. Nah, kita lihat ini, apa yang mengacu siswa itu mau ekonomi di rumah, atau apa sih yang diberikan orang tua selama anaknya di rumah. Itu bisa menjadi suatu permasalahan yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu sejauh mana dukungan orang tua terhadap pendidikan anak terhadap mempengaruhi motivasi belajar ekonomi. Nah, sampai sejauh mana nih orang tua itu mendukung potensi atau memberikan suatu motivasi khusus kepada anak untuk lebih semangat lagi, atau istilahnya minat untuk mempelajari dari pelajaran ekonomi itu sendiri. Yang ketiga itu adalah apakah kondisi sosial ekonomi keluarga berpengaruh terhadap motivasi belajar ekonomi siswa. Nah, kondisi sosialnya itu seperti apa? Apakah emang dalam kondisi di rumahnya itu ramai, atau banyak istilahnya banyak keluarga yang ada di dalam rumah itu, sehingga anak tersebut tidak fokus, atau yang lainnya, itu bisa jadi pembahasan. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh lingkungan keluarga yang harmonis terhadap minat belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, lingkungan keluarga harmonis terhadap minat belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, minatnya itu kayak gimana? Harus dibangun, ya. Harus kita lihat dulu pengaruhnya di pelajaran ekonomi ini untuk siswa, sehingga kita itu sebagai siswa ya semangat untuk belajar ekonomi. Yang kelima itu adakah perbedaan motivasi belajar ekonomi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Nah, kita lihat dulu, misalkan ada nggak perbedaan antara motivasi belajar ekonomi siswa yang berasal dari misalkan dari keluarga yang ini, terus kita bandingkan lagi dengan keluarga yang satunya, atau kita bandingin lagi dengan yang ada di lingkungan sekolah, pasti tentunya berbeda. Itu yang akan kita bahas di identifikasi masalah. Nah, pembatasan masalah yang akan kita
bahas itu adalah berdasarkan identifikasi masalah yang tadi yang telah diuraikan rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pola komunikasi antara orang tua dan anak terhadap motivasi belajar ekonomi siswa. Nah, bagaimana pengaruh pola komunikasinya? Apakah baik atau apakah lancar? Apakah dari anaknya pun dengan orang tuanya bisa saling berdiskusi, bisa saling ngobrol tentang pelajaran ekonomi atau yang lainnya. Yang kedua, sejauh mana dukungan orang tua terhadap pendidikan anak berpengaruh terhadap motivasi belajar ekonomi siswa. Nah, sejauh mana dukungan yang kita sebagai orang tua misalkan berikan kepada anak kita terhadap motivasi untuk minat dalam pelajaran ekonomi tersebut. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar ekonomi. Nah, pengaruh kondisi sosialnya itu seperti apa di rumah, atau keadaan rumahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang keempat, adakah perbedaan motivasi belajar ekonomi siswa berdasarkan kondisi sosial keluarga yang berbeda. Nah, yang tadi kita bahas, misalkan keluarga si A dikasihnya seperti ini sama orang tuanya, atau diberi dukungannya seperti ini, keluarga si B diberikannya kayak gini, dan kayak gitu misalkan. Kita lanjut. Nah, kegunaan hasil penelitian. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis ataupun praktis. Nah, misalkan antara lainnya kegunaannya teoritis, yaitu adalah penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori motivasi belajar, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan keluarga. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ekonomi di kalangan siswa. Nah, yang kedua itu ada misalkan kegunaannya di praktis. Nah, bagi sekolah, kita bahas masalah sekolah dulu ya. Misalkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pihak sekolah dalam merancang program-program yang akan dilaksanakan di bidang pendidikan tentunya. Lalu ada kegunaannya praktis bagi orang tuanya. Misalkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi orang tua dalam memahami pentingnya peranan mereka dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi peningkatan motivasi belajar anak, terutama di rumah ya. Yang terakhir itu khususnya dan pembuat kebijakan pendidikan atau Diknas. Nah, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sebagai salah satu pendukung keberhasilan belajar siswa. Nah, metode penelitian yang saya lakukan, yang saya ambil adalah metode yang digunakan, yaitu adalah kuantitatif. Yaitu metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah saya itu adalah melalui survei, yaitu melalui pemberian angket kuesioner kepada siswa. Lalu objek penelitiannya adalah tentunya lingkungan keluarga, orang tua, dan anak selaku siswa tersebut. Lalu saya melakukannya berdomisili di Kota Bekasi di Jawa Barat pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2024. Nah, tujuan penelitian saya yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi orang tua dengan anak terhadap motivasi belajar ekonomi itu seperti apa sih. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dukungan orang tua terhadap pendidikan anak terhadap motivasi belajar ekonomi siswanya. Misalkan mengetahui nih, oh anak saya begini, oh anak saya kurang di sini. Nah, itu orang tua harus tahu. Nah, yang ketiga yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa yang tadi kita bahas. Yaitu yang keempat adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga aspek lingkungan, yaitu adalah dalam keluarga ya, pola komunikasi, dukungan orang tua, dan kondisi sosial ekonominya terhadap motivasi belajar ekonomi siswa secara keseluruhan. Nah,
Pustaka, yaitu yang pertama ada di lingkungan keluarga tentunya. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama di mana anak tumbuh dan berkembang. Keluarga berperan sebagai sistem pendidik pertama yang membentuk perilaku, pola pikir, serta nilai-nilai yang akan diterima oleh siswa atau anaknya. Nah, yang kedua ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini adalah dorongan atau istilahnya yang menggerakkan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan berusaha mencapai tujuan belajar. Dalam hal ini, motivasi belajar ekonomi merujuk pada dorongan siswa untuk mempelajari pelajaran ekonomi yang secara serius dan berusaha memahami konsep-konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja presentasi singkat mengenai pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar ekonomi siswa. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.